Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pardita Putri Angelika, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi Ekonomi Syariah, dan di sini saya akan sedikit membagikan ilmu saya tentang ilmu Makiyah dan Madaniyat. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Masam Fatoni dari Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Makiyah dan Madaniyah merupakan ilmu Al-Quran yang membahas dua periode penting tentang turunnya ayat dan surah di dalam Al-Quran. Dalam menetapkan ayat atau surah mana yang termasuk Makiyah atau Madaniyah, terdapat beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ulama. Para ulama mengemukakan 4 perspektif dalam mendefinisikan terminologi Makiyah dan Madaniyah. Keempat perspektif itu ada masa turun atau bisa kita sebut zaman an-nuzul, selanjutnya ada tempat turun, makan an-nuzul, ada objek pembicaraan, mukhatab, serta ada tema pembicaraan yaitu maudhu'. Dalam perspektif masa turun, para ulama mendefinisikan Makiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, meskipun bukan turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah ini para ulama mendefinisikan yaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, meskipun ayat itu turun di Mekah atau di Arafah. Tetapi ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di wilayah Makiyah dan Madaniyah, seperti contohnya Quran Surat At-Taubah ayat 42 yaitu turun di Tabuk, serta Quran Surat Az-Zukhruf ayat 45 yaitu turun di Baitul Maqdis, Palestina pada malam Isra Mi'raj. Thoyib, al-awal di dalam teori geografis, Makiyah ialah ayat yang turun di Mekah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan Madaniyah ini ialah ayat yang turun di Madinah, baik waktu turunnya itu sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Tetapi ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di wilayah Makiyah dan Madaniyah, seperti contohnya Quran Surat At-Taubah ayat 42 yaitu turun di Tabuk, serta Quran Surat Az-Zukhruf ayat 45 yaitu turun di Baitul Maqdis, Palestina pada malam Isra Mi'raj. Next, di dalam teori historis, Makiyah ialah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah, semisal di Mina, Arafah, Hudaybiyah maupun di kota lainnya. Sedangkan pengertian Madaniyah ialah ayat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut turun di Badar, di Uhud, di Arafah maupun di kota Mekah. Ayat ini merujuk kepada hadis riwayat Abu Amr Utsman bin Sa'ad Ad-Darimi yang disandarkan kepada Yahya bin Salam, ayat yang diturunkan di Mekah dan ayat yang diturunkan dalam perjalanan menuju Madinah sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Maka ia termasuk kategori ayat Makiyah. Sedangkan ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW dalam perjalanannya setelah beliau tiba di Madinah, maka ia termasuk kategori ayat Madaniyah. Teori muhalasah mukatabin fi an-nuzul, atau bisa disebut juga teori subjektif. Makiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madaniyah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Kelebihan teori ini rumusnya dimengerti dan lebih cepat dikenal dengan kriteria panggilan nida kitab yang khas dari keduanya tersebut. Teori ini banyak kelemahannya. Di antaranya,
rumusan pengertian ini tidak dapat dijadikan ketentuan karena tidak mencakup seluruh ayat Al-Quran. Teori muhalazah matamat an-nuzul atau bisa disebut juga teori konten analisis. Menurut teori ini, pengertian makiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan pengertian madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satunya riwayat Hisam dari ayahnya Al-Hakim. Pengelompokan surat Al-Quran berdasarkan teori makiyah dan madaniyah. Penulisan mushafah Al-Quran telah dilakukan pada masa pemerintahan sahabat Utsman bin Affan yang didasarkan pada modifikasi Al-Quran melalui 2 tahap, yaitu tahap penelusuran melalui tulisan ayat-ayat Al-Quran yang mendapat legalitas dari Rasulullah SAW, dan tahap penelusuran melalui data hafalan para sahabat yang telah ditaskhih oleh Rasulullah SAW.